Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan coba lanjutkan pembahasan soal kita. Di sini soal latihan gitu ya. Kita akan coba bahas. Kita diberikan sistem kayak gini, lalu kita disuruh mencari tau total, momen gaya total dari sistem ini. Berarti tau totalnya berapa, gitu ya. Oke, di sini kita lihat ya, kita punya suatu batang yang dia diberikan gaya dengan porosnya di sini. Ya, ini yang harus di note. Porosnya adalah di sini. Nah, kita disuruh mencari ta total ya. Berarti kita lihat di sini bahwa kita lihat ada berapa gaya gitu ya. Ada berapa gaya? Ada satu, 2, 3, 4 ya. Dan tapi ada juga gaya yang miring gitu ya. Gaya miring seperti ini nanti berarti kita akan harus proyeksikan dia ke sumbu X dan Y ya. Maka seperti itu ya. Nah, sekarang kita hitung masing-masing taunya dulu ya. Kita hitung tau satu dulu ya. Tau satu itu yang ini. Oke, ya, kita hitung masing-masing taunya atau momen gayanya. Karena setiap eh, gaya pasti nanti akan mempunyai momen gayanya masing-masing. Sekarang kita tentukan yang tau satu dulu. Nah, tau satu ini kan bentuknya dia miring seperti ini ya, dia membentuk sudut antara si batangnya dengan si gaya. Maka kita harus proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana cara kita memproyeksikannya? Ya udah berarti ini ke sumbu X seperti ini, ke sumbu Y seperti ini, ke sumbu X seperti ini. Ya, berarti ini F1Y, ini F1X gitu ya. Nah, F1Y nilainya kayak gimana? Nah, karena dia itu berada di depan sudut gitu ya. Ini sudutnya di sini gitu, di sini gitu kan. Nah, sudutnya di sini. Nah, lalu dia berada di depan sudut. Karena kan nanti F1Y ini bisa kita geser ke sini. Maka dia nanti letaknya di depan sudut jadinya. Maka F1 ini kita pakai kalau depan sudut sin theta. Berarti sin theta. Berarti F1 nilainya berapa? F1 nilainya 4 kali sin berapa? Sin 30. Berarti 4 dikali setengah. F1Y berarti 2 Newton. Nah, sekarang ada F1X gitu ya. F1X apakah kita perlu hitung ya? Nggak perlu sebetulnya. Kenapa? Karena F1X ini kalau kita geser gayanya, dia menabrak si poros. Gaya yang menabrak poros, berarti taunya pasti 0. Berarti F1X ini langsung aja 0 gitu ya. Seperti itu, gampang. Nah, berarti yang tersisa cuman F1Y. Berarti nanti ada tau 1Y ya. Tau 1Y itu berarti berapa? F1Y dikali dengan L-nya atau lengan gayanya. L1Y berarti. F1Y berapa nilainya? 2. L1Y berarti jarak dari sini ke sini. Gayanya kan di sini gitu. Nah, ini kan sama saja dengan panjang batang. Panjangnya batangnya berapa? 1 meter, berarti 1 sama dengan 2 Newton meter. Nah, tapi jangan lupa ada positif negatifnya ya. F1Y ya, kalau misalkan dia seperti ini, ya ada gaya seperti ini. Ini saya hapus nih biar lebih jelas. Gitu ya. Nah, misalkan ada gaya seperti ini ya, seperti ini. Lalu misalkan porosnya di sini. Bayangkan kita tarik sebuah tali, ada tali ditaruh di sini, ditempelkan ke sini, terus kita tarik dengan arahnya itu seperti yang di sini F1Y. Set gitu ya, maka dia akan berputar searah ya. Set gitu kan dia akan berputar seperti ini. Maka dia akan berputar searah dengan jarum jam. Berarti dia positif nilainya. Oke, tau 1Y berarti 2 Newton meter. Positif 2 Newton meter. Sekarang yang tau 2 ya. Tau 2 berarti F2 dikali dengan L2. F2 itu berapa? Ya, F2 itu adalah 10. Oke, ini udah jelas ya. Dia gayanya nggak mencong-mencong. Jadi kita nggak perlu proyeksikan ke sumbu X, sumbu Y. Berarti ini 10 dikali L2. L2 berarti jarak dari sini ke sini. Gampang. Berapa ya? 1 meter ya kan. Sama saja dengan panjang batang. 1. Itu berarti 10 Newton meter. Positif negatifnya jangan lupa ya. Gayanya ke sini gitu ya. Berarti nanti dia berputarnya seperti ini ya kan. Nah, seperti ini. Berarti dia berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang tau 3 ya. Tau 3 ya. Nah, tau 3 dia cukup menarik ya. Cukup menarik. Kenapa? Karena dia bentuk gayanya seperti ini. Maka harus kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Sumbu X dan sumbu Y gitu. Maka nanti ada tau 3X, ada tau 3Y. Nah, proyeksinya gimana ya? Tau ini kan F3-nya kayak gini ya. F3-nya kayak gini.
Nah, berarti F3X dan F3Y-nya kayak gini. F3X-nya seperti ini, F3Y-nya seperti ini. Ini F3Y, ini F3X, gitu ya. Nah, jadi kita proyeksikannya seperti ini. Nah, jadi ini aturan dalam memproyeksikan ya. Memproyeksikan suatu gaya. Jadi kalau misalkan ada gaya seperti ini, maka diproyeksikannya kan seperti ini. Ini X, ini Y. Kalau misalkan ada gayanya seperti ini sudutnya theta. Kalau misalkan ada gaya seperti ini sudutnya theta, berarti ini X, ini Y. Kalau misalkan gayanya seperti ini, maka diproyeksikannya jadinya kayak gini. Ini X, ini Y. Ya, ini sudutnya sebesar theta. Nah, kalau misalkan gayanya kayak gini gitu ya, maka dia diproyeksikannya seperti ini. Ini X, ini Y. Ya, ini adalah aturan dalam memproyeksikan suatu sumbu gitu, suatu gaya gitu kepada sumbu X-nya dan sumbu Y. Karena dia seperti ini, ya berarti diproyeksikannya kita pilih yang ini. Oke, seperti itu. Nah, oke, ya. Nah, berarti kita sudah proyeksikan ke sini gitu ya. Nah, berarti nanti ada tau 3X dan tau 3Y. Nah, tau 3X ini ya, tau 3X ini ya bisa kita geser ke bawah. Ya. Tau 3X ini ya bisa kita geser ke bawah. Gitu. Ya. Bisa kita geser ke sini. Jadinya seperti ini. Nah, gayanya ini dia kalau misalkan kita kanan ke kiri ya. Kanan kiri maka dia nanti menabrak gitu ya. Akan menabrak si poros. Maka tau 3X ini otomatis tidak ada nilainya gitu teman-teman ya. Tidak ada nilainya gitu ya. Maka tidak ada nilainya. Tau 3X itu tidak ada nilainya. Berarti langsung aja tau 3Y pasti ya yang bernilai. Ya. Karena dan memang biasanya ya teman-teman kalau ada suatu gaya di sini ya. Suatu gaya diproyeksikan nanti kan akan menghasilkan ada gaya X, ada gaya Y. Nah, biasanya yang X itu otomatis akan langsung tercancel. Biasanya seperti itu ya. Biasanya. Dilihat dari yang tadi ya polanya. Yang F1 itu X-nya itu kan itu 0 gitu ya. F1X-nya 0. Jangan F1Y-nya bernilai gitu. Maka ini menjadi hint bahwa gaya yang diproyeksikan ke sumbu X akan selalu bernilai 0. Yang bernilai hanya si sumbu Y gitu. Nah, itu cara cepatnya aja sih sebenarnya ya. Jadi yang perlu dihitung kita cuma tahu 3Y. Tahu 3Y seperti ini bentuknya ya. Ya, tahu 3Y bentuknya seperti ini. Ya, saya perjelas lagi tahu 3Y seperti ini. Nah, ini bisa kita geser ke sini. Bisa kita geser ke sini jadinya. Tahu 3Y ya. Nah, berarti seperti ini gitu ya. Tahu 3Y berarti ke sini. Nah, tahu 3Y di sini gitu ya. Atau bisa juga di sini gitu ya. Nah, di sini gitu ya. Nah, maka tau 3Y ini berarti ya, tau 3Y ini berarti F3Y dikali L3Y gitu. F3Y berapa? F3Y berapa tadi? F3Y kita belum hitung ya. F3Y berarti kan F3 kali apa? Karena dia itu letaknya di depan sudut gitu ya. Berarti dia pakai sin. Ya. Karena kan ini kalau misalkan kita geser ke sini dia letaknya di depan ya, depan sudut. Berarti F3 sin theta. Ya, berarti F3 di sini kita bisa tulis F3 sin theta kali L3Y. Berarti F3 berapa tadi? F3 nilainya adalah 5. Dikali sin 53. Kali sin 53. Sin 53 itu adalah 8/10. 8/10 ya. 8/10. Dikali L3Y. Berarti L3Y jarak daripada si batang. Si batang. Si gaya F3Y ini kepada si poros berarti jarak dari sini ke sini gitu ya. Ya, jaraknya yang diambil 0,5 ya. Yang jaraknya yang diambil 0,5 gitu. Oke? Ya. 0,5. Berarti L3Y itu 0,5 gitu ya. Berarti ini kita coret 5 10 coret 2. Berarti 8 bagi 2 4. 4 dikali 0,5. Berarti sama dengan 2 Newton meter. Nah, tapi jangan lupa positif negatifnya ya. Positif negatifnya.
Ya, gayanya di sini, ya kan ya. Gayanya di sini berarti nanti dia akan kalau diputar itu adalah searah jarum jam. Maka searah jarumnya dia itu positif gitu. Oke. Oke, ini saya hapus lagi gambarnya ya. Nah, sekarang tahu apa? Tahu 4 ya, tahu 4. Apakah ada tahu 4? Satu, kayaknya ada berapa? Satu, dua, tiga. Ah, tidak ada tahu 4 ya. Berarti langsung saja ya. Berarti tahu total, langsung aja tahu total itu sama dengan ya. Langsung aja masukkan tau 1 ada tau 2x tadi tambah tau 2y tambah tau 3x plus tau 4y. Baru nanti positif negatifnya kita masukkan tau 1 itu positif, tau 2 itu negatif ya. Tau 2y ya, tau 2y negatif. Tau 2y negatif. Tau 3 oh ya tau 2x ini 0. Tau 2y itu negatif, jadi negatif tau 2y ditambah dengan ya. Sorry, sepertinya kita tidak usah pakai positif negatifnya ya, karena kita sudah tentukan positif negatifnya di awal. Jadi kita langsung masukin aja sebenarnya ini tambah tau 2y tambah tau 3x ini 0 tambah tau 4y. Nah, masukkan tau 1 berapa nilainya ya? Tau 1 nilainya 2. 2 ditambah 0 tambah tau 2y berapa nilainya? Minus 10. Minus 10 gitu. Ditambah 0 ditambah dengan tau 4y berapa? 2, positif 2. Berarti ini 2 dikurang 10 ditambah 2. Berarti ini min 10 plus 4. Berarti tau total nilainya adalah minus 6 Newton meter. Gampang ternyata. Oke, ya, gampang. Oke, ya sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.